Berikut studi kasus dari database rental mobil milik kami. CV Central Transport Jambi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan rental mobil. Permasalahan yang terjadi adalah lambatnya proses pengolahan data yang belum terkendali dikarenakan sering terjadi kesalahan pencatatan dan perhitungan transaksi, serta lambatnya pembuatan laporan. Dengan begitu, perusahaan rental mobil ini ingin merancang database untuk menampung data mobil rental, pelanggan, karyawan, kondisi mobil setelah disewa, pengembalian, serta transaksi sewa kendaraan. Adapun ketentuan dari permodalan database untuk jasa rental mobil ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu pelanggan dapat melakukan banyak penyewaan, tetapi dalam waktu yang berbeda, karena proses penyewaan membutuhkan nomor identitas. Jadi, satu nomor identitas hanya bisa menyewa satu mobil dalam satu waktu. Kedua, satu karyawan bisa melayani banyak proses penyewaan, tetapi satu proses penyewaan hanya dilayani oleh satu karyawan. Dalam satu proses penyewaan, akan ada satu mobil yang tersewa. Setiap selesai proses penyewaan, akan dilakukan proses pengembalian. Yang kelima, setiap kali transaksi sewa mobil, terjadi sebuah perjanjian kontrak antara kedua belah pihak dengan adanya ID sewa, ID pelanggan, tanggal peminjaman dan pengembalian, ID karyawan, dan total harga sewa. Keenam, pada pelanggan, yang harus dicatat adalah ID pelanggan, yaitu KTP atau lainnya, nama, nomor HP, dan juga alamat. Yang ketujuh, pada mobil yang harus dicatat adalah plat nomor, jenis, warna, dan harga sewa. Yang kedelapan, pada karyawan yang harus dicatat adalah ID karyawan, nama, nomor HP, dan alamat. Yang kesembilan, pada kondisi mobil setelah disewakan yang harus dicatat yaitu ID kondisi dan keterangan. Yang kesepuluh, pada pengembalian yang harus dicatat adalah ID sewa dan ID kondisi. Ini merupakan tampilan ERD dari rancangan basis data rental mobil milik kami. Berikut merupakan tampilan LRS dari rancangan basis data rental mobil kelompok kami. Selanjutnya, tabel dari rancangan basis data kami terdapat tabel pelanggan, tabel karyawan, tabel mobil, tabel kondisi, tabel sewa, dan yang terakhir tabel pengembalian. Ini merupakan database rental mobil yang telah kami buat di localhost PHP MyAdmin. Terdapat tabel karyawan, tabel kondisi, mobil, pelanggan, pengembalian, serta tabel sewa. Kali ini saya akan menunjukkan pernyataan SQL query pada satu tabel. Yang pertama, kita akan menampilkan data yang terdapat di dalam tabel. Pada query ini, saya akan menampilkan tabel yang memuat semua nama dan alamat dari para pelanggan. Query-nya adalah sebagai berikut. Dalam query ini, kita memilih nama serta alamat yang akan kita tampilkan from pelanggan dari tabel pelanggan. Berikut hasilnya. Pernyataan SQL selanjutnya masih tentang query pada satu tabel, yaitu kondisi pemilihan. Pada query ini, kita bisa menentukan kondisi yang kita inginkan atau kita tampilkan dalam sebuah tabel. Contoh query-nya seperti ini, yang menampilkan total harga berdasarkan tanggal pinjam tertentu. Select total harga from sewa, where tanggal pinjam 2020 bulan 11 tanggal 17. Outputnya sebagai berikut. Pernyataan SQL selanjutnya yaitu pengurutan dan duplikasi, yaitu menampilkan semua kolom yang ada di dalam tabel karyawan dan diurutkan berdasarkan ID karyawan.
query-nya sebagai berikut. Pada query ini, kita memilih tabel karyawan, order by ID karyawan, atau mengurutkan ID karyawan yang terdapat pada tabel karyawan. Hasil dari query tersebut adalah berikut ini, di mana pengurutan tabel karyawan diurutkan berdasarkan ID karyawan. Pernyataan SQL pengurutan dan duplikasi selanjutnya yaitu menampilkan semua ID kondisi dan denda yang memiliki ID kondisi K03. Pada query ini, kita memakai having, yaitu dengan ID kondisi K03, dengan output sebagai berikut. Selanjutnya adalah menampilkan merek mobil yang dikelompokkan berdasarkan merek dan memiliki jumlah harga sewa lebih dari 300.000. Query-nya adalah sebagai berikut. Select merek from mobil, group by merek, having sum, harga sewa lebih dari 300.000. Jika dikirim, maka hasilnya sebagai berikut. Akan tampil merek mobil dari tabel mobil tadi yang harga sewanya lebih dari 300.000. Baiklah, di sini saya akan menampilkan penggunaan fungsi min pada query SQL kelompok kami, seperti berikut ini. Query ini akan menampilkan kolom harga sewa dengan data terendah yang diambil dari tabel mobil, yang dimana saat penampilannya nanti kolom harga sewa akan diubah menjadi harga terendah seperti berikut ini. Beginilah hasil tampilan dari query tersebut. Selanjutnya, saya akan menampilkan penggunaan fungsi max pada query SQL database rental mobil seperti berikut ini. Pada query ini akan menampilkan kolom total harga dengan data tertinggi yang diambil dari tabel sewa, yang dimana saat penampilannya nanti kolom total harga akan diubah menjadi total tertinggi seperti berikut ini. Inilah hasil tampilan dari query tersebut. Selanjutnya, saya akan menampilkan penggunaan fungsi count pada query SQL database rental mobil seperti berikut ini. Pada query ini akan menampilkan kolom nama. Fungsi count di sini yaitu untuk menampilkan banyaknya data pada kolom nama yang diambil dari tabel karyawan, yang hasilnya seperti berikut ini. Inilah hasil dari query tersebut. Saya akan menampilkan penggunaan fungsi count dengan kondisi tertentu pada query database rental mobil seperti berikut ini. Pada query ini akan menampilkan kolom denda yang dimana fungsi count tersebut untuk menghitung banyaknya data pada kolom denda yang diambil dari tabel pengembalian dengan ketentuan ID kondisinya sama dengan K01, yang hasilnya seperti berikut ini. Inilah hasil dari pernyataan query tersebut. Selanjutnya, saya akan melihatkan penggunaan fungsi average atau rata-rata pada query SQL database rental mobil berikut ini. Query ini akan menampilkan rata-rata dari kolom total harga yang diambil dari tabel sewa seperti berikut ini hasilnya. Inilah hasil dari query tersebut. Saya akan melihatkan penggunaan fungsi average atau rata-rata dengan kondisi tertentu pada query SQL database rental mobil.
Query ini akan menampilkan rata-rata dari kolom denda yang datanya diambil dari tabel pengembalian dengan ketentuan ID kondisinya sama dengan K03. Hasilnya seperti berikut ini. Inilah hasil dari pernyataan query tersebut. Selanjutnya adalah fungsi sum. Sum digunakan untuk menghitung jumlah total dari suatu kolom numerik. Contohnya, kita akan menampilkan jumlah atau total dari seluruh denda yang didapat. Query SQL-nya adalah, pada query ini, yang pertama kita lakukan adalah memilih kolom yang akan dijumlahkan, yaitu select sum denda. Setelah itu, menuliskan nama tabel asal dari kolom denda, yaitu from pengembalian. Berikut adalah hasil dari query ini. Terlihat bahwa sum dari kolom denda adalah 4 juta rupiah. Selanjutnya adalah penggunaan fungsi sum dalam kondisi tertentu. Contoh kasusnya adalah kita akan menampilkan jumlah atau total denda di mana ID kondisinya adalah K01. Query SQL-nya adalah sebagai berikut. Pada query ini, yang pertama kita lakukan adalah memilih kolom yang akan dijumlahkan, yaitu select sum denda. Selanjutnya, menuliskan tabel asal dari kolom denda, yaitu from pengembalian. Dan terakhir, kondisi yang harus dipenuhi, yaitu where ID kondisi sama dengan K01. Dengan adanya kondisi itu, maka yang akan dijumlahkan adalah denda yang hanya ID kondisinya K01 saja. Berikut hasilnya. Selanjutnya kita masuk pada subquery satu tabel. Contohnya, kita akan menampilkan merek dan warna dari sebuah mobil yang plat nomornya BH2023AD. Berikut query SQL-nya. Pada subquery terdapat dua bagian SQL, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Pernyataan SQL bagian dalam yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Setelah terpenuhi, barulah pernyataan SQL bagian luar dieksekusi. Berikut hasil dari subquery yang sudah dijalankan. Selanjutnya adalah join. Join diperlukan ketika data yang ingin kita tampilkan harus diambil lebih dari satu tabel. Caranya dengan menggabungkan dua atau lebih tabel menjadi satu relasi. Contoh kasusnya yaitu kita akan menampilkan nama pelanggan, merek mobil, dan total harga. Query SQL-nya adalah, dari query SQL tersebut, yang pertama harus kita lakukan adalah memilih data yang ingin ditampilkan, yaitu select nama dari tabel pelanggan, merek dari tabel mobil, dan total harga dari tabel sewa. Kemudian, kita perlu memasukkan nama tabel di mana data tersebut kita ambil, yaitu from pelanggan, mobil, dan sewa. Selanjutnya, kita akan merelasikan tabel-tabel di atas, yaitu where ID pelanggan dari tabel pelanggan sama dengan ID pelanggan dari tabel sewa, and plat nomor dari tabel mobil sama dengan plat nomor dari tabel sewa. Berikut adalah hasil dari query di atas. Berikutnya adalah join dengan kondisi. Contoh kasusnya yaitu menampilkan nama karyawan dan tanggal peminjaman di mana pelanggan yang dilayani bernama Muhammad Iqbal. Berikut query SQL-nya. Dari query tersebut, yang pertama harus kita lakukan adalah memilih data yang ingin ditampilkan, yaitu select nama dari tabel karyawan, tanggal peminjaman dari tabel sewa.
Kemudian, kita perlu menuliskan nama tabel di mana data tersebut berasal, yaitu from, karyawan, sewa, dan pelanggan. Dan terakhir, kita akan merelasikan tabel dan memenuhi kondisi yang menjadi syarat, yaitu where ID karyawan dari tabel karyawan sama dengan ID karyawan dari tabel sewa, dan ID pelanggan dari tabel sewa sama dengan ID pelanggan dari tabel pelanggan, dan nama pelanggan sama dengan Muhammad Iqbal. Berikut adalah hasil dari query tersebut. Nama karyawan yang melayani pelanggan Muhammad Iqbal adalah David Yulis dan tanggal peminjamannya adalah 17 November 2020. Berikutnya saya akan menjelaskan fungsi dalam pernyataan join. Fungsi dapat diaplikasikan pada baris yang dihasilkan dari penggabungan atau join dua tabel atau lebih. Penggabungan tabel-tabel ini dapat menggunakan konsep order by, group by, dan juga having. Pada kasus pertama, saya ingin menampilkan nama karyawan, warna mobil, tanggal peminjaman, dan total harga, di mana alamat pelanggan yang dilayani berada di Jalan Raden Wijaya, dan diurutkan berdasarkan nama karyawan serta warna mobil. Pernyataan SQL atau query-nya adalah sebagai berikut. Pada query ini, yang pertama kita lakukan yaitu memilih data-data yang ingin kita tampilkan, yaitu select nama dari tabel karyawan, warna dari tabel mobil, tanggal pinjam dari tabel sewa, dan total harga dari tabel sewa. Kemudian kita perlu memasukkan nama-nama tabel di mana data tersebut kita ambil, yaitu from tabel karyawan, tabel mobil, tabel sewa, dan tabel pelanggan. Where. Pada kalimat where ini kita perlu merelasikan tabel-tabel di atas, yaitu di mana ID karyawan pada tabel karyawan sama dengan ID karyawan di tabel sewa. Plat nomor di tabel mobil sama dengan plat nomor di tabel sewa. ID pelanggan di tabel pelanggan sama dengan ID pelanggan di tabel sewa. Kemudian kita masukkan kondisi yang kita butuhkan, yaitu alamat dari pelanggannya adalah Jalan Raden Wijaya. Kemudian kita meminta diurutkan berdasarkan nama dari tabel karyawan dan warna dari tabel mobil. Berikut adalah hasil dari query ini. Terlihat bahwa pelanggan dengan alamat Jalan Raden Wijaya dilayani oleh karyawan yang bernama Hana Putri, lalu merental mobil dengan warna silver, dan tanggal pinjamnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2020 dengan total harga penyewaan sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya kita masuk kepada kasus kedua fungsi dalam pernyataan join, yaitu kita ingin menampilkan nama pelanggan, merek mobil, keterangan kondisi, dan total denda yang ada serta dikelompokkan berdasarkan nama pelanggan. Query-nya pernyataan SQL atau query-nya adalah sebagai berikut. Pada query ini, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita memilih data-data yang ingin kita tampilkan, yaitu select nama dari tabel pelanggan, merek dari tabel mobil, keterangan dari tabel kondisi, dan sum atau jumlah dari denda yang berasal dari tabel pengembalian. Kemudian kita masukkan nama-nama tabel tempat data tersebut diambil, yaitu from tabel pelanggan, tabel mobil, tabel kondisi, tabel sewa, dan tabel pengembalian, di mana kita perlu merelasikan terlebih dahulu tabel-tabel tersebut, yaitu di mana ID pelanggan dari tabel pelanggan sama dengan ID pelanggan dari tabel sewa, plat nomor dari tabel mobil sama dengan plat nomor pada tabel sewa, ID sewa pada tabel pengembalian sama dengan ID sewa pada tabel sewa, dan ID kondisi pada tabel kondisi sama dengan ID kondisi pada tabel pengembalian. Kemudian kita memilih untuk ditampilkan berdasarkan nama dari tabel pelanggan. Mengapa kita memakai group by? Agar tampilan sum atau jumlah dendanya ditampilkan per baris sesuai dengan nama-nama pelanggannya. Berikut adalah hasilnya. Terlihat bahwa data-data yang kita ingin tampilkan telah muncul, yaitu nama dari tabel pelanggan, merek dari tabel mobil, keterangan dari tabel kondisi, dan jumlah denda yang ditampilkan per baris sesuai dengan nama pelanggannya. Kemudian kita masuk kepada materi subquery. Subquery merupakan sebuah alternatif untuk menggabungkan tabel guna untuk mengambil data yang berasal lebih dari satu tabel.
Select pada subquery ini bersarang atau nested pada sejumlah level. Kasus yang pertama yaitu kita ingin menampilkan alamat dari pelanggan berdasarkan nomor HP dan total denda pelanggan tersebut. Pernyataan SQL atau query-nya adalah sebagai berikut. Pada query ini terdapat dua bagian, yaitu ada outer query dan ada subquery yang berada di dalam kurung ini. Pada tabel ini kita memilih untuk menampilkan alamat dari tabel pelanggan di mana pelanggan tersebut memiliki nomor HP 082211122111 dan ID pelanggan ini kemudian direlasikan dengan ID pelanggan pada tabel sewa. Kemudian ID sewa pada tabel sewa ini direlasikan kepada ID sewa pada tabel pengembalian. Kemudian kita bisa menampilkan kondisi di mana dendanya yang dimiliki sebesar Rp1.500.000. Hasilnya adalah sebagai berikut. Terlihat di sini pelanggan dengan nomor HP 082211122111 dan denda sebesar Rp1.500.000 beralamat di Jalan Raden Saleh. Kemudian kita masuk kepada materi view. View atau data sharing merupakan tabel temporary atau tabel yang tidak disimpan, tetapi tabel yang diturunkan dan data-datanya berasal dari tabel yang tersimpan di database. Pada kasus kita ini, kita akan membuat view atau tabel temporary yang berasal dari database rental mobil. Berikut adalah kasus pertamanya, yaitu kita akan membuat tabel view dengan nama transaksi yang berisikan 4 kolom, yaitu nomor yang berasal dari ID sewa, peminjaman dari tanggal pinjam, pengembalian dari tanggal kembali, dan total dari total harga. Berikut adalah pernyataan SQL atau query-nya. Pada query ini kita akan membuat sebuah tabel temporary atau tabel view, yaitu create view, kemudian masukkan nama tabel view-nya yaitu transaksi, yang terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom nomor, peminjaman, pengembalian, dan total, di mana data-data yang terdapat dalam kolom ini berasal dari data-data DB rental mobil, yaitu data pada tabel sewa, di mana nomor berisikan data ID sewa, kemudian peminjaman berisikan data tanggal pinjam, pengembalian berisikan data tanggal kembali, dan total berisikan data total harga dari tabel sewa pada DB rental mobil. Berikut hasilnya. Pada sisi kiri terlihat sudah ada tabel view yang terbentuk. Tabel view yang kita buat tadi bernama tabel view transaksi. Terlihat di sini telah terbentuk sebuah tabel view dengan nama tabel transaksi yang berisikan data-data yang kita dapat dari DB rental mobil, yaitu nomor ini berisikan ID sewa dari tabel sewa, peminjaman ini berisikan tanggal pinjam dari tabel sewa, pengembalian berisi tanggal kembali dari tabel sewa, dan total berisikan data total harga dari tabel sewa pada DB rental mobil. Kemudian kita masuk kepada view yang mengambil data dari tabel yang berjumlah 2 atau lebih yang berasal dari DB rental mobil. Kasusnya yaitu kita akan membuat tabel view dengan nama rekapitulasi pendapatan yang berisikan pelanggan dari nama pelanggan, karyawan dari nama karyawan, total sewa dari total harga, serta total denda dari denda. Berikut adalah pernyataan SQL atau query-nya. Pada query ini kita akan membuat sebuah tabel view yaitu create view dengan nama rekapitulasi pendapatan yang di dalamnya terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom pelanggan, karyawan, total sewa, dan total denda, di mana data-data di dalam kolom ini didapatkan dari data-data pada DB rental mobil. Pada kolom pelanggan berisikan data-data dari kolom nama pada tabel pelanggan yang terdapat dalam DB rental mobil. Kemudian pada kolom karyawan berisikan data-data dari kolom nama pada tabel karyawan yang terdapat dalam DB rental mobil. Dilanjutkan dengan kolom total sewa yang berisikan data-data dari total harga pada tabel sewa yang terdapat dalam DB rental mobil. Kemudian, kolom total denda yang berisikan data-data dari kolom denda pada tabel pengembalian yang terdapat dari DB rental mobil. Kemudian kita perlu menyebutkan tabel-tabel apa saja yang kita ambil datanya, yaitu di sini ada from tabel pelanggan, karyawan, tabel sewa, dan tabel pengembalian, di mana kita perlu merelasikan terlebih dahulu tabel-tabel di atas, yaitu di mana kondisinya ID pelanggan dari tabel pelanggan sama dengan ID pelanggan dari tabel sewa. Dan ID karyawan pada tabel karyawan sama dengan ID karyawan pada tabel sewa. Dan ID sewa pada tabel sewa sama dengan ID sewa pada pengembalian. Hasil dari query yang kita buat ini adalah sebagai berikut.
Terlihat di sini telah terbentuk sebuah tabel view dengan nama rekapitulasi pendapatan. Dapat dilihat di sini telah terdapat 4 kolom pada tabel view rekapitulasi pendapatan, yaitu kolom pelanggan, kolom karyawan, kolom total sewa, dan kolom total denda yang data-datanya berasal dari DP rental mobil tadi.